menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif. Di suasana siang ini tema kita pendengar akan membahas terkait sukseskan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Maret 2023. Nah, bersama kami sudah ada narasumber yang sangat-sangat kita nantikan pendengar. Ada Bapak PJ Bupati Aceh Singkil, Bapak Martunis. Selamat siang, Pak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak ya. Nah, untuk narasumber kita yang selanjutnya ada Kepala BPS Aceh Singkil dengan Bapak Adi Putra SP. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Sehat, Pak ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Iya, baik, dan saya tidak sendiri, tentunya pendengar ada rekan saya Bung Solihin Barus yang akan menemani Anda juga di suasana siang kali ini. Bung Barus. Jam ke depan kita akan membahas nih ya terkait survei sosial sedikit terkait dengan Susenas itu sepertinya apa gitu, lalu bagaimana prosesnya dan tujuannya itu apa sih kita harus melakukan survei Susenas ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Izin, Pak. Oke, seperti sudah dikemukakan tadi, survei sosial ekonomi nasional itu atau Susenas itu merupakan kegiatan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, dan kependudukan di suatu wilayah. Ya, kalau di kita ini kan berarti di wilayah Kabupaten Aceh Singkil gitu. Susenas itu sebenarnya diadakan dalam setahun itu 2 kali ya, yaitu pada bulan Maret dan pada bulan September. Nah, untuk pendataan di bulan Maret itu kita menghitung sampai ke level kabupaten. Baik. Ya, dan di bulan September itu sampai ke level provinsi. Dan yang lebih menariknya di Susenas 2023 ini kita itu ada seruti gitu. Seruti itu? Iya, itu Susenas triwulanan dan nanti akan dilaksanakan secara triwulanan gitu. Yang menjadi idola ya, primadona Susenas itu adalah hasil datanya, karena kalau di kami itu Susenas itu merupakan the mother survey gitu, atau ibunya survei. Baik. Iya, jadi survei ya itu hasil data yang dihasilkan itu ya sangat penting untuk mencapai target dari capaian output pembangunan gitu ya. Di situ termasuk juga ada Gini rasio, indeks pembangunan manusia, ya, seperti itu. Untuk apa sih pemanfaatan data Susenas gitu ya? Pemanfaatan data Susenas itu kita terutama itu untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan nasional. Nah, terus untuk perencanaan dan evaluasi program sektoral itu di kementerian dan lembaga. Dan setelah itu sebagai penyediaan indikator SDGs, RPJM, dan Nawacita. Berarti secara umum itu untuk Susenas itu menghasilkan indikator-indikator makro untuk kesejahteraan rakyat yang dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk pembangunan. Ya, kalau kita di Singkil untuk pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, seperti itu dulu, Mbak. Baik. Nah, tadi Bapak bilang ada beberapa data yang diambil, itu contohnya seperti apa, Pak? Data yang seperti apa yang akan dihimpun gitu oleh BPS sendiri? Ya, yang ininya yang lebih kerennya itu kalau memang dari
Susenas itu yang lebih apanya itu tentang data kemiskinan gitu ya. Ya, itu memang kita dihasilkan dari salah satunya memang dari data Susenas ini gitu. Jadi di mana di sini pengukurannya itu mengenai konsep untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu ya. Ini mengacu kepada ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur menurut garis kemiskinan. Nah, di sini ada garis kemiskinan makanan gitu ya. Di sini adalah untuk menilai pengeluaran kebutuhan minum dan makanan. Di sini ada setara dengan 2.100 kalori. Sudah itu ada garis kebutuhan kemiskinan bukan makanan, yaitu adalah nilai minuman pengeluaran untuk perumahan. Di sini termasuk sandang gitu ya, pendidikan, kesehatan gitu dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Nah, seperti itu data-data yang dihasilkan oleh Susenas ini. Selain daripada perumahan gitu ya, perumahan terus informasi pengeluaran. Nah, seperti itu, Mbak. Baik, ya. Baik, itu tadi sedikit pemaparan dari narasumber kita. Ada dari langsung kepala Indonesia. Tadi yang kami tangkap sangat kecil, tapi sangat artinya mengukur indeks pembangunan. Berarti sangat berhubungan dengan pembangunan daerah. Mungkin untuk hal ini kebetulan ada Pak PJ ya, yang artinya jumlah sokongan dari pemerintah terkait dengan Susenas ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak PJ, Pak Martinus, supaya kita bersama di suasana siang sore ini. Baik, terima kasih Bung Salihin ya, panggilnya Bung. Baik, ya kami menganggap Susenas dan survei dari BPS ini itu kalau ibarat kita mengecek kesehatan itu adalah medical check up ya. Jadi untuk mengukur gimana tingkat kesehatan, tingkat kefit daripada Kabupaten Aceh Singkil. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa hasil survei ini akan mengetahui apa tingkat kemiskinan kita, tingkat ketimpangan pendapatan, indeks Gini ya, dan juga indeks pembangunan manusia kita. Nah, karena itu saya dan kami di Pemerintah Aceh Singkil itu sangat sangat berkepentingan terkait dengan karena kalau data kita tahu apa sih masalah kesehatan kita, sakit kita ini yang tahu persis. Kalau itu datanya benar, tentu kita intervensinya akan juga tepat. Ya, jadi kira-kira misalnya, kita ini kalau kolesterolnya tinggi atau tidak, ataupun tingkat gula gimana kan? Ya, akan lebih ketahuan apa sakitnya sehingga kita bisa intervensi akan lebih bagus. Karena itu kami sangat mengharapkan dan juga kita ada gerakan di masyarakat untuk menyambut mensukseskan Susenas ini dan juga mengatakan kepada seluruh kecamat untuk dapat menginformasikan kepada warganya untuk dapat menjawab pertanyaan daripada petugas BPS sejujur-jujurnya. Karena itu nggak ada untungnya mengaku miskin. Jadi sesuai aja. Kalau memang ada bilang ada, kalau bilang nggak ada ya. Kalau memang nggak ada ya bilang nggak ada. Katakan sejujurnya. Baik. Sedikit penjelasan dari tahun lalu. Bagaimana sih hasil survei kita di Aceh Singkil ya? Gitu. Berdasarkan indikator-indikatornya yang paling menonjol mungkin di BPS. Ya, yang indikatornya. Terima kasih Mas Barus. Ya. Indikator yang paling seru sebenarnya sih yang kayak seperti tadi ya, yang lebih viral itu kan seperti kemiskinan gitu ya kan. Ya alhamdulillah kalau di kita untuk di 2022 kemarin kita itu menurun gitu kemiskinannya. Ya. Dari tahun 2021 gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, seperti itu. Berarti tapi kami juga melihat walaupun turun di Aceh kita masih tertinggi nih Pak ya. Iya, kalau dibandingkan provinsi Aceh ya, kita memang masih termasuk yang pertama gitu. Ya, itu kalau kita berbicara dari indikator
kemiskinan. Iya, Kalau terima berbicara mungkin dari indikator lain Pak, misalnya kesehatan atau bagaimana, mungkin hanya Susenas ini mungkin kemiskinan tidak khusus ya Pak, karena menyangkut dengan ekonomi mungkin, atau bagaimana? Benar. Iya, yang sebenarnya sih banyak ya. Di situ ada banyak indikatornya gitu ya. Ada yang kayak seperti perumahan gitu ya, tingkat nanti kesehatan. Cuma yang lagi kita yang sering gitu ya, yang kita kan tentang kemiskinan gitu. Karena kan sekarang program pemerintah itu kan salah satunya pengentasan kemiskinan. Nah, seperti itu. Apalagi di programnya Pak Presiden ya. Apalagi 2024 itu kita zero gitu ya. Iya. Zero kemiskinan ekstrim. Seperti itu. 2024 ya? Iya. Iya, baik. Baik, kita fokus dulu nih satu topik nih mungkin berkaitan dengan kemiskinan nih Pak ya, Pak PJ. Bahwasanya berdasarkan data memang angka kita menurun, tapi di Aceh ya masih tertinggi gitu. Betul. Mungkin bagaimana sih strategi kita menghadapi ini mungkin Pak PJ? Kami Baik. berharap nih ada perubahan lebih meningkat gitu. Ya, saya kira memang ini adalah fakta ya, setidaknya dari data BPS. Kita Iya. nggak perlu ada excuse di situ. Iya. Ini artinya walaupun kita di tahun 2022 itu penurunannya paling tinggi Pak Adi ya. Iya. Paling tinggi, Pak, gitu. paling cepat turunnya. Iya. Tapi meskipun paling cepat kita masih di nomor 1. Satu, Atau iya. kalaupun kita lagi balapan kita nomor 23. Ini artinya selama ini memang kita jauh tertinggal. Iya, Sehingga iya. walaupun kecepatan kita kencang tapi kita masih nomor. Nah, Iya. strateginya masih tetap kita nggak boleh memperlambat, harus makin mempercepat. Iya. Harus makin mempercepat. Nah, bagaimana? Nah, saya kira inilah yang menjadi tantangan kita. Nah, tentunya kemiskinan kalau dari sisi BPS kan diukur dari kalau makanannya setiap orang tuh mampu memenuhi 2.100 kilokalori. Nah, itu artinya kemampuan belinya. Jadi Iya. memang harus kita tingkatkan pendapatan ya. Nah, tapi di satu sisi juga pendekatan lain adalah kita mengurangi beban daripada masyarakat miskin. Karena itu kita ada 2 program sebenarnya, ada 2 cluster program peningkatan pendapatan, program mengurangkan beban. Iya. Menurunkan beban seperti apa? Ya kita ada PKH. Iya. Kemudian kemarin kita BLT BLT serentak, Pak, ya? serentak. Maka kenapa kita Iya. ingin lakukan serentak supaya ketika survei ini masyarakat miskin, yang memang BLT itu kan adalah orang miskin ekstrim ya. Betul. Itu ketika menjelang Ramadan di bulan 3 ketika survei, mereka sudah punya uang yang bisa digunakan untuk Dibelanjakan, membelikan kebutuhan pokoknya. Mm-mm. Nah, karena itu salah satu untuk mengurangi Menurunkan angka kemiskinan tadi, Pak, ya. Nah, kalau untuk meningkatkan pendapatan ya banyak ya. Itu Iya. kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya misalnya di Dinas Perikanan Iya. ketika ada nelayan yang rusak ininya kita bantu Iya. untuk membuat mesin ya. Iya. Kemarin kita panen lele misalnya. Begitu juga dengan UMKM-nya, Pak ya. Dan UMKM dan lain sebagainya. Jadi ada 2 pendekatan yang mudah-mudahan itu bisa kita bisa Mendongkrak, ya. pastikan mendongkrak pendapatannya. Iya. Pak, mungkin nggak Pak, Aceh Singkil dikatakan daerah paling miskin di Aceh. Mungkinkah ini terjadi sebenarnya bukan karena yang sebenarnya gitu ya, tapi karena memang masyarakatnya tidak memberikan data yang 100% benar seperti Bapak katakan tadi ya. Ada yang banyak yang tidak jujur gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih menurut BPS sendiri mungkin atau menurut pemerintah sendiri kenapa masyarakat itu tidak mau memberikan data yang sebenarnya gitu kepada BPS ketika di survei? Nah, iyalah itu yang premis itu dugaan bahwa banyak masyarakat kita tidak menjawab sebenarnya karena memang ada mindset ini mungkin survei ini untuk bantuan. Oh, Nah, gitu. karena itu kita sedang mengkampanyekan kepada masyarakat. Setiap Muslimbang selalu bertemu dengan camat, bertemu dengan kecil, menitipkan pesan bahwa Susenas ini bukanlah untuk bantuan. Jadi untuk mengetahui ya tadi saya bilang tingkat kesehatan kita, sehingga saya berharap semua warga yang nanti akan disurvei dan disurvei oleh BPS kan acak. Iya. Satu kabupaten hanya 550 orang. Oh, berarti tidak semua, tidak Pak, ya? semua. Jadi memang ini acak. Jadi sehingga jawablah dengan jujur sehingga kita tahu apa masalah sebenarnya dan ini bukanlah bantuan.
Atau mungkin misalnya masyarakat memang enggan gitu Pak, keluar dari zona miskin gitu ya. Karena mereka mungkin berpikir bahwasanya kalau kita masih di daerah zona miskin, berarti akan banyak nanti bansos yang masuk ke Aceh Singkil gitu. Kalau misalnya kita keluar dari zona miskin, mungkin bantuannya akan berkurang. Mungkin berpikiran seperti itu. Ya seharusnya nggak begitu. Seharusnya tidak begitu, kalaupun ya. mindsetnya begitu, nanti itu pendataannya ada pendataan Reksosek namanya ya. Reksosek, Yang sudah dilakukan, sudah dilakukan. Dan mungkin bulan 5, mungkin Pak Adi juga bisa konfirmasi nanti di bulan Mei kita adakan lakukan konfirmasi ataupun klarifikasi ya untuk menentukan. Tapi yang bulan 3 Susenas ini yang sedang dilakukan itu tidak ada hubungan sama. Tidak ada hubungan sama sekali ya. Itu masyarakat harus tahu itu sebenarnya Pak ya. Baik. Kalau kendala sendiri gitu Pak, BPS itu apa sih yang menjadi kendala gitu ketika selain itu tadi ya, selain masyarakatnya tidak mau jujur gitu, apalagi kendala yang dihadapi ketika mengambil survei gitu ya dari masyarakat? Gini Mbak, survei Susenas ini itu untuk menggali informasi satu rumah tangga itu ya, karena istilahnya banyak pertanyaan di situ, itu hampir sampai 1 atau 2 jam gitu Mbak. Lama ya, Pak ya. Iya, mungkin di sini ada kebosanan gitu ya daripada responden lah, kalau kami sebutkan itu responden itu ya, untuk memberikan jawaban-jawaban. Nah, seperti itu. Jadi di pihak kita di BPS itu untuk mendukung pemerintah, seperti pelatihan kemarin itu pelatihan Susenas, itu kita sudah memberikan penekanan kepada petugas yang dilatih kemarin. Itu kan pelatihannya untuk Susenas itu ada sampai 2 hari gitu. Kalau untuk Seruti itu 3 hari. Jadi di situ kita sampaikan agar petugas itu lebih sabar gitu, lebih sabar dan melakukan probing gitu. Probing itu? Ya, mendekati untuk menanyakan sesuatu. Kadang-kadang kalau misalnya kita tanya A, karena mereka kan nggak jawab gitu, jadi dicari alternatif lain agar jawaban itu terpenuhi dari responden, seperti itu. Jadi dan juga seandainya memang saat ini nggak ketemu, itu kita tekankan agar membuat janji. Membuat janji dulu. Iya, membuat janji kepada responden akan didatangi kembali. Dan meminta waktu gitu. Kapan adanya waktu responden tadi untuk menjawab secara santai gitu. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang digali dari kuesioner Susenas ini dapat diberikan info seutuhnya oleh responden. Karena di kita ini, di BPS ini, kita itu memotret ya keadaan gitu. Memotret keadaan, jadi yang bisa kita lakukan itu kita menekankan petugas untuk lebih memprobing gitu. Jadi agar dapat didapati data yang berkualitas. Nah, seperti itu Mbak. Seperti itu ya. Iya. Kalau yang disurvei ini masyarakatnya penunjukannya bagaimana Pak? Dari mana gitu? Acak saja atau memang ada kriteria khusus yang akan disurvei gitu? Itu dia sampel gitu Mbak. Memang sampelnya dari pusat gitu ya. Kebetulan untuk Susenas itu dia kan panel ya. Panel itu gimana? Yang sampel yang dahulu itu menjadi sampel lagi di sekarang. Ya, kecuali yang sampel itu di sekarang itu sudah pindah. Jadi baru kita tarik lagi sampel baru. Nah, itu gunanya adalah untuk melihat gitu perbandingan ya. Perbandingan kesejahteraan dari rumah tangga tersebut. Apakah ada peningkatan gitu ya ada Pak peningkatan ya? Atau ada penurunan. Nah, seperti itu. Makanya di dalam 4 tahun itu biasanya Susenas panel ini itu sampel rumah tangganya tidak berubah. Seperti itu. Yang menurut hasil survei ya Pak ya? Iya. Tidak ada perubahan. Iya, baik, sudah panjang nih ya nampaknya penjelasan baik dari Pak PJ maupun Pak Kepala BPS ya. Mungkin kita mengundang penelpon nih yang ingin bergabung bersama kita ya. Iya. Tentunya tidak hanya di line telepon, juga line pesan di WhatsApp kami ya.
Mungkin bisa menyebutkan nomor kita nih, Mbak Neneng, kira-kira warga kita yang ingin mungkin bertanya langsung nih terkait dengan survei ekonomi nasional, biar tidak penasaran gitu, apa sih Baik. Susenas gitu. Mungkin Iya. bisa disebutkan nih Mbak Neneng nomornya biar dihubungi atau mungkin ada yang ingin bergabung gitu. Iya, boleh ya untuk Anda yang ingin bergabung pendengar di 0858 3470 5558. Kami ulangi di 0858 3470 5558. Itu nomor telepon, SMS dan juga WhatsApp ya. Iya. WhatsApp juga bisa. Iya, tentunya pendengar kita bisa ini ya, bisa bertanya nih Mbak Neneng ya, Iya, kepada secara langsung. narasumber ya, secara langsung. ya. Artinya ya pendengar bertanya, ya PJ dan Kepala BPS menjawab Benar. gitu. Baik, sambil menunggu mungkin nih Pak, para pendengar kita ya yang mungkin ingin melalui telepon langsung atau pesan WhatsApp ya. Tentunya kita masih berbicara terkait dengan survei sosial ekonomi nasional yang kita ketahui bahwasanya ini sangat penting tadinya ya. Mungkin Pak, kalau kita berbicara data, apakah survei ekonomi nasional ini sudah diambil secara keseluruhan atau bagaimana nih kira-kira menurut dari BPS sendiri? Apakah itu hanya mewakili atau memang seluruh warga Aceh Singkil nih, sehingga nanti betul-betul data itu bukan berarti kita tidak mempercayai data ya, data itu memang betul-betul valid seperti itu. Tadi kan sudah kita jelaskan juga gitu ya. Kita itu di bulan Maret itu merupakan Susenas besar. Besar gitu. ya? Susenas besar. Tapi tidak mungkin semua. Oh, gitu. berarti Nah, ada blok-bloknya Pak ya? iya. Jadi kan level di Susenas Maret itu sampai dengan level kabupaten. Yang jumlah sampelnya itu kalau untuk Aceh di Singkil. Aceh Singkil itu sebesar 550 rumah tangga. Oh, itu sasaran kita menjadi responden ya? Ya, yang menjadikan responden. Nah, untuk yang September itu sampai dengan level provinsi. Jadi itu tergantung juga dengan kebutuhan dana dari pemerintah gitu. Artinya untuk sampel tadi tetap yang 500 tadi Pak? Iya, yang untuk Maret Untuk di 2023 ini. Itu sudah mewakili 11 kecamatan nih Pak ya? Iya, sudah mewakili 11 kecamatan. Bahkan mungkin di dalam satu desa itu ada 100 kakak, tidak seluruhnya Pak ya? Tidak seluruhnya gitu, karena sampelnya itu memang dari pusat seperti itu. Ini yang menentukan berarti pusat gitu Iya. ya, bukan kita Bukan berarti kita gitu yang ya. menentukannya. Dan kriterianya mungkin pusat yang Iya. menentukan gitu Pak ya. Baik, berarti kalau memang seperti itu artinya tidak semua kepala keluarga, dan mungkin dari pemerintah sendiri nih Pak PJ ada mungkin upaya kita nih ya, tentunya biar warga kita ya memberikan data tadi yang sebenarnya gitu, mungkin dari sosialisasi atau bagaimana gitu kira-kira selama ini, atau mungkin yang akan kita lakukan ke depannya. Betul. Ya, jadi memang kita sudah melakukan beberapa sosialisasi kan, dari sisi spanduk, kemudian kita juga memberitahukan kepada camat kecil terkait dengan Susenas ini, yang tujuannya adalah untuk menyukseskan, menjawab secara jujur, sehingga kita harapkan dari kejujuran itu akan menghasilkan data yang konkret dan valid. Nah, hasil itu yang akan kita gunakan untuk bagaimana membuat kebijakan. Saya kira kalau memang datanya bagus, kebijakannya juga akan bagus. Artinya selalu akan kita upayakan untuk masyarakat kita jujur untuk menjawab data tadi yang Pak penting ya. itu ya, jujur kan kalau hadis Nabi mengatakan kan as-sidqu yahdi ilal bir, al-bir yahdi ilal jannah. Jadi kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Iya. Jadi mudah-mudahan rakyat Aceh Singkil itu pasti orang yang ingin ke surga, karena Iya. itu harus jujur. Iya. Iya. Dan mungkin bisa salah satu upaya kita dari konsep agama nih Pak. Betul. Mungkin dari khutbah Jumat. atau Ya, mungkin- ya, saya juga hal yang menarik tuh bisa digunakan ya kalau Iya. memang Iya. kita bisa jadikan pesan kejujuran ini dalam khutbah khutbah Jumat. Jumat, atau mungkin kalau di non Muslim ada di ibadahnya Iya, seperti di itu. gereja. Iya. Ya, baik. Baik, kita masih menunggu nih ya, Iya, artinya menunggu penelpon kita. Dan tentunya yang ingin bergabung setelah satu iklan berikut ini yang akan kita simak bersama-sama. Minum Pak. Quran ke-53, wujud peran serta LPP RRI berkontribusi dalam syiar agama Islam. Diselenggarakan di bulan Ramadan serentak di seluruh Indonesia. Dengan kategori lomba, tausiah,
tilawah, tahfiz, tartil Quran sensorik netra. PTQ ke-53 tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1-6 April 2023. Pekan Tilawatil Quran ke-53 1444 Hijriah. Mewujudkan masyarakat toleran berkarakter Qurani untuk Indonesia kuat. Kerjasama RRI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Info lengkap dan pendaftaran melalui aplikasi RRI Playgo. Unduh segera di Google Play Store dan Apple Store. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil di siang hari ini. Masih bersama kami di Dialog Interaktif Bupati Menyapa pendengar. Sukseskan Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2023. Baik Pak, kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung ya di 0858 3470 5558 untuk bergabung di line telepon, SMS dan juga WhatsApp untuk bertanya ya terkait dengan tema kita siang hari ini. Baik. Kita akan kembali bertanya kepada narasumber kita pendengar. Kali ini saya mau bertanya kepada Pak Adi kembali. Pak Adi, tadi kan sudah disampaikan akan menghimpun beberapa data untuk melengkapi survei ini Pak ya. Kira-kira apa sih yang diambil gitu ya? Data-data seperti apakah yang akan diambil gitu? Boleh kasih tahu contohnya? Terima kasih Mbak. Boleh Mbak ya. Terkait dengan data-data yang ada di Susenas itu. Susenas itu ada 2 dokumen ya, kuesioner core dan kuesioner konsumsi, gitu. Di kuesioner core itu ada keterangan demografi, di situ ada alamat, gitu ya. Terus ada keterangan dokumen kependudukan, itu seperti NIK, KTP. Terus ada keterangan migrasi, gitu ya, perpindahan dan pendidikan gitu, pendidikan dari kepala rumah tangga dan anggota rumah tangganya. Terus ada data tentang kepemilikan tabungan gitu, ya apakah rumah tangga itu memiliki tabungan gitu ya. Terus inklusi keuangan dan ketenaga kerjaan, misalnya berapa orang yang bekerja atau kerjanya di sektor apa, nah seperti itu, apakah berusaha sendiri gitu ya. Selanjutnya itu ada lagi di teknologi informasi dan komunikasi. Di sini tuh kita tanyakan apakah memakai HP gitu, berapa kartu yang aktif, nah seperti itu. Dan apakah nanti tuh responden tuh ada bepergian gitu, bepergian dalam hal itu keluar kota atau ke tempat rekreasi, seperti itu. Dan apakah juga itu responden itu menjadi korban kejahatan. Jadi di sini tuh lengkap gitu Mbak. Selanjutnya ada gangguan fungsional ya, gangguan fungsional ya, seperti misalnya disabilitas, seperti itu. Terus keluhan kesehatan gitu ya, keluhan kesehatan dan rawat jalan, dia berobatnya di mana.
eh, keadaan rawat nginap, apakah dia sebulan yang lalu itu ada rawat nginap itu. Terus kebiasaan merokok, imunisasi gitu ya, ASI gitu. Selanjutnya itu ada penolong persalinan, keluarga berencana, terus akses terhadap makanan itu. Perumahan ini ada jenis dinding gitu, jenis lantai, jenis atap, terus sampai ke sanitasinya seperti Baik, itu. semua berarti Pak. Iya. Terus juga ada akses terhadap layanan keuangan, kepemilikan barang gitu ya. Terus sumber penghasilan utama daripada rumah tangga dan di perlindungan sosialnya. Nah, kalau untuk kuesioner konsumsinya di sini ada keterangan pengeluaran dan konsumsi rumah tangga. Nah, di sini untuk bahan makanan itu kita perkirakan dari seminggu yang lalu. Ya misalnya kita hari ini datang ke rumah tangga, berarti dari kemarin sampai dengan seminggu yang lalu. Gitu. Dari hari ini sampai dengan kemarinnya gitu, seminggu yang lalunya gitu. Terus juga ada di situ ya mengenai non konsumsi ya, yang pengeluaran bukan konsumsi itu ada yang kita kategorikan dalam sebulan dan setahun. Itu seperti nanti misalnya sewa rumah gitu, atau membeli pakaian. Nah, di sini yang sering kita dapati ini memang kita juga mengakui ya, bukan petugas kita itu bukan memang namanya juga manusia. Iya, benar. Walaupun sudah dilatih, tentunya juga masih memiliki kekurangan. Makanya saya tekankan tadi petugas itu agar lebih bersabar gitu, lebih bersabar dalam menggali informasi dari responden dan sering banyak melakukan probing gitu. Ya. Karena sebenarnya memang datanya yang diperoleh pun cukup lengkap gitu Cukup Pak lengkap. ya. Jadi baik, ini ada pesan singkat yang sudah kami terima di WhatsApp Pak, mungkin bisa dijawab nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, saya Mafaza di Gunung Meriah mau bertanya, kenapa setiap pendataan Susenas yang kena sampel itu aja orangnya, bukan sekali, 2 kali, tapi bahkan sampai 4 kali. Kenapa sampelnya tidak berubah? Nah, itu yang dipertanyakan. Mungkin bisa dijawab, Pak. Ya, terima kasih Mbak. Tadi sudah saya jelaskan kalau Susenas itu, yang Susenas konsumsi itu respondennya itu panel gitu. Nah, jadi yang namanya sampelnya itu, kalau panel itu tidak berubah dari tahun kemarin, tahun ini, dan mungkin tahun besok seperti itu. Kecuali kalau rumah tangga itu pindah. Iya. Ya, pindah tidak berada di lokasi di Aceh tempat itu Singkil ya, lagi gitu. domisili Atau yang dia semula pindah ya. ke luar blok gitu. Iya. Nah, kalau kami kan namanya blok, Blok, gitu ya. iya. Ya. Blok atau SLS lah ya. Betul. Dusun gitu. Jadi kalau dia pindah tidak termasuk di SLS itu, maka dia tidak menjadi sampel lagi. Nah, gunanya apa? Ya seperti tadi gitu gunanya. Gunanya itu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan daripada sampel tadi gitu, rumah tangga tadi gitu. Gimana keadaannya? Apakah dia kesejahteraannya membaik gitu, Iya. ya kan? Atau kesejahteraannya malah Stagnan menurun atau ya, menurun gitu, Pak, atau ya? tetap. Iya. Betul-betul. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Heri di Pancang 2. Kalau kami jujur menjawab, apakah data-data kami itu aman kerahasiaannya Pak? Dan apa pentingnya untuk kami masyarakat? Kami sering disurvei dan tiap ada survei pasti kena survei. Cuman nggak pernah dapat hadiah Pak katanya Iya, gitu ini ya. menyangkut mungkin dengan apanya Pak PJ tadi nih ya, mungkin ada bantuan gitu. Seperti itu katanya Pak. Gimana Pak? Iya, mungkin Pak PJ atau Pak ini Kepala BPS. Terima kasih ya Mbak ya. Untuk kerahasiaan data itu kita kan dilindungi oleh undang-undang. Betul. Undang-undang statistik itu nomor 16. Iya. Ya. Kalau seperti tadi pertanyaan kami sering didata itu kenapa apa tadi kami tidak ada hadiah. tidak ada hadiah gitu. Ya sebenarnya pendataan ini seperti Pak PJ katakan tadi kan untuk pembangunan. Betul. Gitu ya kan, bukan untuk perseorangan Iya. gitu. Jadi seandainya di sini di kita tuh didata misalnya seperti ada pendataan Podes lah gitu ya misalnya. Ini jalan-jalan di desa ini
saat ini lagi kerikil gitu. Iya. Jadi kan itu kan memberikan informasi Iya. gitu. Jadi pembangunan yang dilakukan itu mungkin ada nanti perbaikan jalan Betul. gitu. Seperti Susenas ini mungkin di daerah itu karena tadi dari responden ya sanitasinya mungkin tidak bagus. Iya. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah membangun suatu sanitasi ya, untuk di daerah tersebut gitu agar masyarakatnya lebih sehat. Mungkin sebagai alat ukur nih Pak ya. Iya, Iya. seperti itu gitu. Iya. Jadi tidak langsung perorangan gitu. Mungkin dari Pak PJ Pak, ini warga kita nih nampaknya berlebih-lebih ke hadiah nih Pak. Ya, saya kira memang ini kan kalau domain survei itu kan ada di BPS ya. Iya. Tapi yang jelas ya saya kira mungkin nggak perlulah mengharap hadiah karena mungkin informasi yang diberikan oleh rakyat ini juga mungkin akan kembali ke rakyat juga dengan bentuk program yang lebih tepat. Iya. Lebih tepat. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita juga kan warga itu punya kewajiban juga untuk memberikan terbaik ya. Betul. Untuk pembangunan. Jadi salah satu mungkin dukungan daripada masyarakat terhadap efektivitas pembangunan adalah dengan menjawab data secara jujur. Iya. Jujur, ya. Nah kalau masalah hadiah mungkin nggak tahu apakah BPS memberikan sedikit apa misalnya nanti bukan hanya pulpen. Iya. Ya bisa juga mungkin dipertimbangkan ya. Iya. Dan tentunya tergantung juga dengan anggaran yang Mudah-mudahan ada dukungan ya. dari Pemda setempat, Pak. Oh, dukungan dari Pemda ya. Pemda pasti mendukung nih Pak. Iya. Oh, menarik juga tuh ya, menarik. Iya, tapi kan Pak ini data nih Pak. Kalau menurut hemat kita, apakah data ini akan diambil juga oleh Pemkab kita sendiri nanti ke depannya atau di 2024 atau tahun ini begitu Betul. Pak mungkin? Jadi saya begitu Pak. Saya memang senang data. Oh, Jadi gitu, Pak, bahkan saya akan dan juga salah satu yang saya apresiasi BPS, mereka sekarang sangat transparan dengan data. Dengan data ya. Bahkan data-data raw, data-data dasar ya. Iya. Bahkan saya mendengar juga kalau data susunasi juga bisa dimintakan ya dalam bentuk misalnya bahkan dalam bentuk namanya DTA ataupun yang bisa diolah oleh aplikasi statistik misalnya oleh Stata ataupun oleh SPSS. Nah, cuman masalahnya kita juga perlu orang yang bisa mengolah di Mengolah Aceh data itu, Pak, ya. Apakah di Bapeda nantinya? Iya. Sehingga karena kalau kita lihat data yang di sini kan kita bisa tahu misalnya bagaimana tingkat penduduk merokok di Aceh Iya. Singkil karena ada pertanyaan itu. Iya. Jadi, sehingga kita banyak data itu sangat kaya Pak. Jadi kalau data itu sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan di Aceh Singkil. Nah tentunya data sudah ada. Nah tinggal nanti kami akan melatih daripada PNS kita untuk dapat mengolah data itu sehingga akan data itu dapat diambil sebagai sumber kebijakan. Iya, apalagi tadi hasil data tingkat kabupaten Pak ya, Iya. tingkat daerah ya. Kabupaten. Bisa dijadi sebagai ini Pak ya, landasan gitu Pak ya. Baik, mungkin juga pendengar sekali lagi yang ingin bergabung atau mungkin ada pesan nih Mbak Neneng yang sudah dari tadi HP nampaknya ini Iya, banyak nih Pak Adi ya, nampaknya ke Pak Adi nih. Ini ada lagi nih dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sore Pak PJ dan Kepala BPS. Saya mau tanya, apakah melalui Susenas ini bisa dipastikan tingkat perekonomian masyarakat? Nah, darinya Yuna di Singkil. Mungkin bisa dijawab? Pak? Iya, saya kira bisa Pak Adi ya. Jadi memang tujuannya salah satunya survei sosial ekonomi kan. Jadi memang ya kita harapkan Mengetahui kondisi sosial ekonomi itu yang akan kita tahu bagaimana sebenarnya. Baik, bisa ya untuk Yuna di Aceh Singkil. Nah Pak, mungkin gini, kalau Bapak bilang tadi kan pengambilan datanya itu cukup komplit gitu ya, dan prosesnya itu lama, terkadang masyarakat bosan gitu Pak ya. Apakah tidak ada menjadikannya seperti survei secara online gitu Pak ya? Mungkin kalau saya juga gitu Pak ya, kalau disurvei gitu daripada orang datang tanya-tanya saya gitu kan, lebih baik saya menjawab sendiri mungkin dari handphone gitu, mungkin lebih cepat gitu kan, juga menghemat gitu ya Pak, menghemat anggaran untuk petugas BPS-nya turun. Itu ada nggak Pak kemungkinan akan terjadi seperti itu Pak? Sebenarnya gini Mbak, kalau misalnya di face to face saja itu pun istilahnya respondennya itu tidak memberikan jawaban, susah, apalagi Pak, ya?
apalagi secara kita kasih link gitu ya, atau kita telepon gitu ya, yang kita memang belum tahu keadaan responden itu lagi di mana, seperti itu gitu. Karena kan kita juga dulu sudah pernah itu ya, malah menjadi tidak efektif gitu. Itu, baik. Berarti memang masyarakatnya belum bisa ya Pak ya diterapkan sistem seperti itu Pak ya. Ya mudah-mudahan ke depan dia lebih mengetahui tentang kepentingan data ini, Bu. Baik. Nah ini tadi ada dapat jawaban nih nampaknya untuk yang bertanya tadi nampaknya belum puas ini Pak Bang Mafaza tadi ya. Katanya kalau seperti itu kita tidak tahu keadaan kesejahteraan rumah tangga yang lainnya. Padahal kalau hanya sampai 3 kali kan sudah cukup sebenarnya Pak. Kalau seperti itu kan angka kemiskinan di Aceh Singkil tidak akan berubah karena sampelnya orang-orang itu aja, katanya seperti itu Pak. Ya namanya sampel itu kan mewakili daripada keseluruhan dari blok tersebut gitu. Jadi dari satu blok itu kita ambil jadi 10 rumah tangga. Dan selama ini pun mungkin sampel itu tidak pernah diminta dari pusat Pak ya. Artinya memang orang itu yang menentukan gitu Pak ya. Memang dari pusatnya gitu ya. Iya, bukan diminta ke daerah gitu Pak ya. Ke daerah gitu. Ya, mungkin ini kalau boleh saya tanggapi, ini sebenarnya adalah metodologi statistik saja. Dari memang tadi dikatakan oleh Pak Adi ada panel ya. Panel memang metode panel ini memang dilihat dari tahun ke tahun dan individunya sama. Jadi sehingga kita bisa men-tracking perkembangan satu masyarakat. Tapi kekuatannya adalah di acak, Pak. Di acak. Jadi artinya memang satu orang tuh yang mungkin yang kena miskin, karena yang disurvei kan tidak hanya orang miskin. Betul. Ada yang orang kaya, ada yang orang miskin, orang sederhana. Itu namanya acak. Nah, kita harapkan dengan metodologi yang seperti itu, panel acak itu tentunya bisa merepresentasikan. Makanya ini disebut dengan makro ya, survei makro, indikator makro. Jadi bukan orang per orang, tapi hanya memberikan gambaran secara lebih umum. Tapi secara keilmuan statistiknya itu saya yakinlah dengan BPS karena ini sudah teruji dilakukan seluruh daerah di Indonesia dan juga saya kira pasti ada quality assurance-nya. Kalau untuk petugas sendiri Pak yang mengumpulkan data ini itu apakah memang dari BPS atau dari pejabat desanya atau bagaimana itu supaya memang betul-betul data itu konkret gitu Pak ya? Petugas yang kita pilih itu sebenarnya termasuk juga putra-putri terbaik ya dari Aceh Singkil gitu. Jadi itu ada beberapa ya, ada yang memang perangkat desa gitu ya, ada yang honor gitu, ada yang masyarakat. Nah, sekarang permasalahannya itu kan waktu kita rekrut, kita kan tidak merekrut aja Pak. Setelah itu kita melakukan pelatihan, memberikan bimbingan, memberikan bekal gitu, itu sampai dengan 2 hari tentang konsep dan definisinya, metodologinya. Nah, seperti itu. Jadi petugas-petugas kita itu memang sudah kita latih. Artinya orang-orang yang berkompetensi pastikan gitu Pak ya. Sehingga muncul data yang memang data-data yang valid seperti itu Pak ya. Baik, mungkin ada lagi ini HP dari tadi bunyi nih Pak. Yang banyak nih pesan WhatsApp nih mungkin karena mungkin suaranya takut didengar sama Pak PJ atau bagaimana ini. Mungkin ada pesan lagi Mbak Neneng. Tadi Mbak Neneng kami lihat tengok-tengok HP mungkin ada pesan nih Mbak Neneng. Ada ini. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saya Andi dari Si Atas Simpang Kanan Aceh Singkil. Ketika ada pendataan, banyak petugas menurut kami tidak langsung ke responden, malah hanya di kantor desa. Nah, mungkin pernah melihat Pak Andi nih Pak ya, itu seperti apa Pak? Tadi juga sudah saya tekankan ya, salah satu istilahnya kepedulian kita itu, kita menekankan itu kepada petugas kita itu untuk memang turun ke lapangan. Ya, makanya tadi kita ada memesankan kepada masyarakat itu agar memotret sebenar-benarnya keadaan petugas rumah tangga tadi gitu. Nah, seandainya seperti pertanyaan tadi, kalau memang petugas kita memang ada mengumpulkan data itu dari perangkat desa, nah itu ya
tolong disampaikan ke kami. Nah, gitu. Karena sebenarnya tidak boleh Pak Tidak ya, boleh, harusnya karena ya. memang dia memang harus door to door. Atau mungkin petugas kita minta pendampingan dari perangkat desa nih Pak. Iya, ini Karena salah satu mungkin gitu. juga himbauan dari kami Pak PJ juga. Kita juga sudah menekankan kepada teman-teman ya di BPS agar sama-sama gitu, agar sama-sama mendampingi atau mengawasin petugas-petugas kita gitu. Karena kan Aceh Singkil ini kan luas gitu Iya, ya. 116 desa. Iya, jadi kalau misalnya memang ada masyarakat gitu ya, ada tokoh masyarakat gitu melihat petugas itu memang mendata gitu, tidak di lapangan gitu, atau mengambil datanya dari perangkat desa, ya silakan memberitahukan ke kami. Iya, artinya akan kita tindak lanjutin gitu. Iya. Biasanya termasuk salah satu moral hajat gitu. Iya. Baik, nampaknya tidak terasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 15.04 nih. Iya. Tidak terasa ada 1 sekitar 58 menit kita sudah berbincang nih Pak. Nampaknya kalau berbicara data nggak habis-habisnya nih Pak ya. Mungkin untuk makhirin ya. Mengakhiri ya. Call statement dari Pak ini dulu, Pak Kepala BPS dulu terkait dengan survei sosial ekonomi nasional nih Pak. Ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada perangkat desa mungkin selaku pendamping nanti, atau mungkin khususnya kepada pendamping dan responden kita Pak ini. Baik, terima kasih Mas. Seperti tadi pesan Pak PJ juga ya, Iya. itu juga sama sebenarnya. Karena petugas BPS itu cuma mendata dan memotret keadaan daripada responden ya dengan sebenar-benarnya gitu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang menjadi sampel nanti Susenas agar memberikan Data. jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan daripada petugas kami gitu. Iya. Jawaban-jawaban yang sebenarnya. Nah, dengan demikian akan didapatkan data yang berkualitas. Jadi bisa untuk menjadi pertimbangan pembangunan di kemudian hari. Ya, harapan kami besar seperti itu gitu. Iya, baik. Mungkin Pak PJ sebelum menjawab ada satu lagi nih Pak PJ. Karena yang kami dapatkan dulu pernah sampai ada respon itu menolak petugas gitu. Mungkin di pesan ini mungkin bisa sedikit menyampaikan Pak PJ. Ada himbauannya atau ada apa gitu Pak PJ. Baik, saya kira memang perlulah kita sebagai warga Aceh Singkil, saya mengharapkan kita perlu menyambut survei ini. Iya. Jadi nggak perlu ada penolakan, karena memang tujuan survei ini baik untuk memberitahukan kepada kita semua, terutama kepada pemerintah, bagaimana sebenarnya keadaan Aceh Singkil, apakah baik-baik saja ataupun tidak ya. Iya. Karena itu saya mengulang lagi, meminta kepada masyarakat yang disurvei nantinya untuk mendukung kegiatan survei dan menjawab sejujur-jujurnya. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa ini survei ini tidak ada hubungan dengan bantuan, jadi hanya untuk mengetahui apa kondisi daripada Aceh Singkil. Nah, mudah-mudahan kalau memang kita jujur, kita akan tahu apa hasilnya. Karena ada beberapa orang mengatakan Aceh Singkil ini tidak miskin, ataupun paling miskin karena memang orang-orangnya mengaku miskin lewat survei terus. Tapi saya ingin mematahkan itu. Jadi saya kira Tidak ya Pak. harus jujur sehingga kita tahu apakah kita memang benar-benar ataupun saya mengharapkan kalau memang kita benar-benar miskin ya nggak apa-apa, asal jangan kita memiskin-miskinkan diri ataupun mengkaya-kayakan diri. Jadi jawablah dengan sejujur-jujurnya. Mudah-mudahan dengan kejujuran itu program pembangunan akan lebih tepat dan keberkahan kesejahteraan masyarakat itu akan lebih mudah kita dapat. Baik, itu dia sekaligus closing statement Pak ya. Baiklah, kita tutup untuk dialog kita di siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di siang hari ini, Pak PJ Bupati Aceh Singkil dan Bapak Kepala BPS Aceh Singkil Pak Adi yang sudah hadir di siang hari ini, dan rekan kami Bung Salihin Barus. Iya, masih semangat nih. Masih semangat ya. Mungkin di lain hari kita akan berdialog kembali Pak ya, di tema yang berbeda. Semoga saja bisa kembali hadir Pak ya. Karena kayaknya penonton kita, pendengar kita ini cukup apa ya Pak ya, cukup tertarik gitu Pak. Dan ini artinya
masyarakat kita masyarakat yang proaktif. Iya. Dan saya mengharapkan seperti itu. Jadi Iya. memang harus dikawal, pemerintahannya harus dikawal, Benar. harus dikritisi, dan kita juga akan siap positif untuk menerima masukan. Ya. Iya, baik. Ya, terima kasih pendengar untuk Anda juga yang sudah mendengarkan kami dan berpartisipasi di suasana sore ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.